Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025, saya Amalia Fadilah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111710. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan UKIN di Sekolah SMP Negeri 2 Ciasem. Kelas 7 dengan materi meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini doanya akan dipimpin oleh Kiano. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nay? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya? Alhamdulillah sudah hadir semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Lima. Sudah mulai pusing kepalanya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tujuan dari materi hari ini yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, yaitu agar kita menambah keimanan dan ketakwaan, juga berakhlakul karimah. Jadi akhlak kita itu baik, tidak melanggar dengan norma-norma keislaman. Seperti itu. Sekarang Ibu mau tanya, mengapa kita harus meneladani sifat Allah? Mengapa? Karena untuk apa? Iya, untuk berkarakter yang baik, sifatnya semakin baik. Kemudian apa yang akan terjadi kalau kita tidak meneladani sifat-sifat Allah? Hidup kita akan seperti apa? Buruk. Kemudian apa lagi? Kenapa? Celaka. Yang keras dong suaranya. Celaka. Terus apa lagi? Tersesat. Nah, itu dia. Sebelum itu kita lihat video dulu ya. Itu didorong aja. Kalau lagi motong ini, buat motong motong pir. Ini memang menarik. Ini era teknologi. Ya, kita sudah kenal dengan yang namanya media sosial. Ya, semua pasti punya media sosial. Kehidupan kita berkaitan dengan media sosial. Bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Allah agar terhindar dari berita hoax? Bagaimana caranya? Harus waspada dan teliti. Harus waspada dan teliti. Ibu akan memaparkan materi hari ini tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk sebagai penguatan. Perhatikan, meneladani nama dan sifat Allah. Kelihatan ya sebelah sini? Meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Apa sih Asmaul Husna?
Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik dan benar. Ada berapa? 99 nama. Setiap nama menggambarkan sifat Allah yang agung. Dengan memahami dan meneladani Asmaul Husna, iman kita semakin kuat dan akhlak semakin baik. Untuk materi kali ini ada 4 yang kita pelajari, yaitu Al-Alim, Allah Maha Mengetahui; Al-Khabir, Allah Maha Waspada; As-Sami', Allah Maha Mendengar; dan satu lagi Al-Basir, Allah Maha Melihat. Contoh sifat Al-Alim dan Al-Khabir dalam kehidupan ini, yaitu Al-Alim merenungi ciptaan Allah, rajin belajar. Nah, kalian kalau rajin belajar itu sudah termasuk meneladani sifat Allah yang Al-Alim. Kemudian mengamalkan ilmu, berbagi dengan teman. Berbagi ilmu, bukan berbagi contekan ya. Terus, nah, tidak mencontek. Berarti berbuat jujur dalam mengerjakan tugas, berbuat jujur dalam perbuatan maupun perkataan. Yang kedua, Al-Khabir. Contohnya adalah hati-hati dalam berbicara. Tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor, tidak berbicara yang tidak sopan kepada orang tua, guru, maupun kepada sesama atau sama yang lebih rendah dari kita. Waspada, kita bersikap waspada, tidak menyebarkan hoax, terus tidak berbuat curang. Berbuat curang contohnya apa? Nah, mencontek termasuk berbuat curang. Teliti dan cermat dalam mengerjakan tugas ataupun tanggung jawab. Jadi harus teliti. Ketika mengerjakan tugas apapun harus teliti dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada As-Sami, contohnya adalah tekun berdoa. Karena Allah Maha As-Sami, Allah Maha mendengar. Yang kedua contohnya mendengarkan nasihat guru dan orang tua. Nah, kalau orang tua lagi menasehati, guru menasehati, jangan dilawan. Karena itu sebuah kebaikan untuk diri kita. Berhati-hati dalam berbicara, kemudian tidak mengabaikan teman, mendengar dengan sopan, mendengarkan dengan sopan. Ketika ada lawan bicara, kita jangan menyela, langsung memotong pembicaraan. Dengarkan dulu dengan sopan. Ibu akan memberikan lembar kerja. Nah, sebelum memberikan lembar kerja, kalian duduknya berkelompok. Nah, Ibu akan menentukan kelompoknya ya. Ini sudah berkelompok duduknya? Sudah. Satu kelompok berapa orang? 4 orang. Ibu tentukan ini kelompok 1, ini kelompok 2, sebelah sini ya kelompok 3, yang ini kelompok 4. Jadi kita ada 4 kelompok. Hari ini kita akan membuat poster. Supaya kalian gak ngantuk. Jadi Ibu kasih kerjaan. Ya, kita membuat poster. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Membuat poster berkaitan dengan Asmaul Husna yang 4. Kelompok 3, kelompok 2 ini ya, kelompok 2, 2 lembar. Membuat poster dengan menempel gambar bertemakan meneladani nama dan sifat Allah. Jadi ditulis dulu judulnya. Ini ada tugasnya. Dibaca. Tulis judul singkat dan jelas. Kemudian nama dan sifat Allah beserta arti dan contohnya. Yang ketiga adalah pesan moralnya apa? Dari yang kalian sampaikan pesan moralnya apa? Apa? Nama dan sifat Allah? Boleh. Atau mau? Iya boleh. Boleh ditulis aja. Mau pakai spidol boleh, pakai pulpen boleh. Silakan berkreasi membuat posternya. Boleh. Kalau bisa boleh. Ya. Boleh seperti itu.
Iya, Guntingin. Boleh kan sekreasinya kita? iya sekreasinya boleh. Boleh diguntingin. Boleh, silakan. Ini boleh banget juga. Boleh. Termasuk dalam al-alim itu jadi kita bareng sini. Keren. Boleh diwarna. Pokoknya sekreasi kalian aja. Keren banget. Ini semua? Atau mau dipotong-potong juga boleh? Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang tadi kami laksanakan. Nah, sebelum memasuki ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan nama kelompoknya. Dimulai dari saya, Naila Dwi Septiani. Di samping saya ada Suci Naja, Melinda Putri Ashanti, sama Dinda Syekia Ramadhani. Nah, di sini ada berbagai contoh di poster ini. Salah satunya yaitu Al-Alim. Nah, Al-Alim itu contohnya mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Jadi, kita harus mengamalkan ilmu dengan sungguh-sungguh agar tidak merugikan orang lain. Terus juga bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu, kita bisa bisa di kedepannya kita bisa lancar atau dalam urusan pekerjaan. Nah, untuk al-alim yaitu artinya maha mengetahui. Nah, yang kedua yaitu al-khabir. Al-khabir artinya maha waspada. Contohnya, kita tidak boleh menyebar hoax karena hoax itu sesuatu yang tidak benar, belum tentu benar. Nah, terus juga di sini al-khabir, di sini kita harus teliti dan cermat dalam mengerjakan tugas. Jadi, kenapa kita harus teliti dan cermat mengerjakan tugas? Karena kita tidak boleh mengerjakan tugas dengan tergesa-gesa. Sesungguhnya orang yang tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas tidak baik. Nah, di sini juga ada asami. Asami itu artinya Allah Maha mendengar. Contohnya yaitu tekun berdoa mendengarkan nasihat guru dan orang tua. Nah, jika guru atau orang tua sedang menasihati kita, kita tidak boleh membantah dan kita harus benar-benar mendengarkan mereka dan tidak boleh mengabaikannya. Nah, terus juga kita harus berhati-hati dalam berbicara. Nah, contohnya itu kita tidak boleh ngomong kasar, kotor, terus juga kita harus menghormati kepada yang lebih tua, tidak boleh ngomong sembarangan sama yang lebih tua juga. Segitu dulu moralnya. Oh ya, nah ini ada pesan moral. Pesan moralnya yaitu dengan mengenal dan meneladani nama-nama serta sifat-sifat Allah, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sadar bahwa Allah Maha Sempurna, sedangkan manusia perlu terus berusaha memperbaiki diri agar hidup penuh makna. Kami ingin mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul 4 sifat dan nama istimewa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada Al-Alim yang berarti Maha mengetahui, dan yang kedua ada Al-Khabir yang artinya Maha waspada. Yang kedua ada As-Sami yang artinya Maha mendengar, dan yang keempat ada Al-Basir yang artinya Maha melihat. Dan ini salah satu contoh-contohnya dari 4 nama tersebut, yaitu dari Al-Alim yang ada berarti tidak bersikap sombong meskipun pandai. Contohnya, walaupun ada seorang yang berprestasi tapi dia tidak pernah sombong untuk memamerkan prestasinya. Dan yang kedua ada berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Contohnya jika ada teman yang jatuh dibantu dengan baik hati. Dan yang kedua
ada Al-Khabir yang contohnya hoak, bahaya terbesar abad ini. Jutaan orang sudah menjadi korban. Salah satunya dalam dunia internet yang selalu terpercaya dengan berita-beritanya. Dan contoh yang kedua ada berkata baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muslim nomor 47. Dan yang ketiga ada Al-Basir, contohnya ayo buang sampah di tempatnya. Contohnya ketika siswa sedang makan atau selesai makan pasti akan dibuang ke tempat sampah. Dan yang kedua ada silaturahmi, seperti contohnya Lebaran Idul Fitri, silaturahmi kepada keluarga-keluarga terdekat maupun tetangga-tetangganya. Sangat bagus banget pemaparannya. Kita beri apresiasi dulu, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, berarti sudah mulai paham ya. Sudah mulai paham apa itu Asmaul Husna yang 4. Yang pertama ada Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, bahkan secara teliti. Kemudian setelah Al-Alim ada lagi Al-Basir. Apa Al-Basir? Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, Al-Basir. Allah Maha melihat. Allah melihat semua yang ada di alam dunia ini. Bahkan ketika kamu lagi puasa, tiba-tiba bulan puasa tuh buka. Supaya tidak ketahuan orang tua, bukanya di dalam kamar. Minum dan makannya di dalam kamar. Kira-kira ada nggak yang tahu? Tidak ada manusia yang tahu. Tetapi Allah Maha tahu. Jadi apapun yang kamu lakukan, ada yang mengawasi. Ada Allah yang Maha melihat. Kamu khawatir dengan CCTV, bener nggak? Ke mall, aduh ada CCTV. Mau pegang ini khawatir, pegang itu khawatir. Tapi kamu harus lebih tahu bahwa Allah itu Maha melihat segala sesuatu. Jadi harus lebih takutnya itu bukan hanya dari CCTV, tapi sama Allah. Yang CCTV-nya, kalau Allah itu kan CCTV-nya tidak terbatas. Kemudian ada apa lagi? Al-Khabir. Al-Khabir itu apa? Allah Maha waspada. Bagaimana cara meneladaninya? Kita harus waspada dengan berita-berita yang kurang baik. Berita bohong. Harus cari tahu dulu sumbernya. Bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Asik. Apa lagi? Senang. Ya, kerjasama. Lebih seru ya, karena ada kekompakan kerjasama. Akhirnya belajarnya menyenangkan. Kesimpulannya, maka kita harus menjaga perilaku kita. Karena Allah Maha mengetahui. Menjaga perkataan kita, Allah Maha mendengar. Menjaga, kita harus waspada. Kita harus berperilaku berakhlakul karimah. Tingkatkan keimanan kita. Ini yang suka ngaku-ngaku sholat. Udah sholat bu? Ternyata belum. Allah Maha melihat. Nah, dia yang senyum-senyum tuh. Hari ini pelajarannya sampai di sini dulu. Ya, dibersihkan, dirapikan kembali. Kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Silakan dirapikan dulu. Boleh dikumpulkan? Iya. Ininya, hasilnya. Hasilnya dikumpulkan dulu. Boleh bantu? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.